Sebelumnya pemiliknya BC ini Agung Podomoro atau bukan? Budaya yang paling tua itu ada di Penajam Pasir Utara, dari semua Kalimantan. Ini tidak ada sisi komersialnya, jadi kita hanya menampilkan bahwa ini loh identitas kota Balikpapan. Kita nanti Balikpapan menjadi kota bukan hanya penyangga ya, pintu gerbang ke ibu kota negara itu menjadi satu wadah NKRI. Salam Petanisia, merawat negeri menuju Indonesia damai. Sahabat Petanisia, hari ini kita berkesempatan hadir di Balikpapan Center atau biasa orang kenal dengan Plaza Balikpapan. Ya. Hari ini berkesempatan kita bersama dengan General Manager. Mungkin Pak Aris perkenalkan dulu lah, supaya lebih enak nanti sahabat Petanisia lebih kenal lagi Pak Aris. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Adrianto, GM Plaza Balikpapan, salah satu unit bisnis Agung Podomoro yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan. Kita memposisikan sebagai salah satu mall yang pertama di Kota Balikpapan, pertama itu. Kemudian yang kedua, mall yang unik karena ada spot-spot yang tidak hanya merepresentasikan tenan-tenan yang ada di mall ini, karena kita ada venue untuk taman, bike park, ada area outdoor, kemudian ada area tepi laut di tepi Selat Makassar yang ada di Kota Balikpapan. Nah, di sini kita mencoba meng-create mall yang ada di Kota Balikpapan sebagai salah satu mall yang pertama kali. Kemudian yang kedua, kita ada pengembangannya menjadi super blok untuk saat ini. Setelah di manajemen oleh Agung Podomoro. Sebelumnya pemiliknya BC ini Agung Podomoro atau bukan? Pemilik awalnya salah satunya adalah punya Bu Rini Sumarno. Ya. Kita per bulan Juli 2012 kita mengakuisisi. Jadi kita sahamnya mayoritas. Kemudian selanjutnya kita mengoperate manajemen dalam bentuk manajemen untuk mengoperasikan mall ini menjadi standar mall berskala internasional, tidak hanya nasional kita. Artinya memang Agung Podomoro ini pertama kali kelola mall ini atau apa? Kalau kita kenal sering di TV-TV itu bahkan Agung Podomoro lebih konsen tuh banyak di apartemen ya. Kalau di ini memang ini apa Great Mall pertama atau memang ada di ini atau pertama di Balikpapan atau yang lainnya mungkin? Agung Podomoro bermula waktu generasi pertama ya. Itu kita landed house, Pak. Ada di Jakarta. Pengembangan kemudian selanjutnya karena space tanah itu semakin terbatas di Jakarta, akhirnya kita high rise, ya. Kita ke atas. Nah, muncullah kita apartemen. Untuk saat ini memang diakui Agung Podomoro salah satu pengembang properti terbanyak untuk unit apartemennya. Ya. Nah, kemudian setelah memiliki high rise building, kemudian berkembang ke mall. Ya, mall. Kemudian kita terbagi ada berapa divisi, ada pengelola apartemen dan kita ada pengelola mall. Untuk di Kalimantan Timur sebetulnya bukan di Kota Balikpapan Agung Podomoro masuk, sebetulnya di Samarinda malah. Cuman sampai sekarang pun masih ada masih pengembangan. Di sana ada landed house Mediterranean, di tempatnya di Jalan MT Haryono, Samarinda. Dan kita 2 tahun terakhir ini kita menambah lahan kurang lebih sekitar 18 hektar di sana. Jadi ada
klaster-klaster baru. Kemudian di 2012 kita baru di Balikpapan ini, awalnya konsepnya adalah mall, kemudian kita pengembangan menjadi super blok. Jadi ada mall, kemudian ada trade center, kemudian ada apartemen, ada hotel, ada ini. Itu yang menjadi salah satu konsep. Jadi kita pengennya orang tinggal, bekerja di sini dan berkreasi, berbelanja di sini juga di satu tempat. Itu konsep untuk konsepnya ini kayak Plaza Balikpapan. Sistemnya itu one stop residence gitu ya Pak. Ya, artinya nggak kemana-mana, di situ sudah tersedia gitu semua. kan. Betul. Ya. Kapan hari saya sempat dengar ini Pak. Ya. Sempat dengar Pak Aris kan ngomong itu bahwa mall itu kan tempat hegemoni, tempat hedonisme gitu. Betul, kan. betul. Saya tertarik dengan kondisi di mana ada satu ungkapan Pak Aris itu yang bahwa mall di sini itu juga digunakan sebagai satu sarana rekreasi. Ya, betul. Ini gimana Pak? Ini sebenarnya konsepnya gimana? Iya. Jadi kita di manajemen Agung Podomoro memang sudah mulai merubah mindset pengunjung yang datang ke mall kita. Tidak hanya sifatnya komersial, hedonisme, benar yang disampaikan Pak Arif, tapi kita juga ada sisi yang lain, misi kita ada sisi budaya, kemudian edukasi. Itu yang kita pengen mengembangkan mall di situ. Karena di Jakarta pun, pada saat saya masih bertugas di Jakarta, kita ada namanya kegiatan Tour de Mall. Tour de Mall. Ya, Tour de Mall itu anak-anak sekolah dasar, ada juga PAUD segala tingkat itu. Mereka berkeliling di mall, kita tunjukkan tempat ini mall ini seperti ini, kemudian ya di dalamnya ada apa saja kita terangkan, kemudian ada tempat untuk cadangan energi, misalkan genset. Genset seperti apa sih? Ini ya bentuknya genset gitu ya. Fungsinya apa? Kemudian ke pusat panel-panel gitu kan, ada panel listrik, ada panel untuk pompa air dan segala macam, dan kemudian ada eskalator, ada alat angkut, lift, elevator, kemudian travelator. Ini yang beda-beda fungsinya, yang sifatnya itu teknis. Untuk edukasi ke mereka bahwa satu properti atau satu gedung itu ada sarana-sarana pendukung yang kita harus sampaikan mereka. Seperti itu Pak. Kalau secara budaya Pak, ini kan supaya kita ini kan juga ada, karena kan identitas bangsa itu tergantung budaya Pak. Mestinya kan semua ya, meskipun ini bukan hal yang wajib ya Pak, tapi sebenarnya juga wajib juga sih Pak. Semua kan harus kita, bagaimana kita tetap membuat identitas bangsa itu tetap terjaga. Betul. Jadi kita mulai 2018 kami ada semacam kita mall ini udah mulai disiapin. Ada tempat outdoor kita park ini. Kita sudah diberikan modal oleh manajemen, ada satu area yang outdoor yang bisa kita explore kegiatan di situ. Kita ide awal adalah di Tenggarong ada festival Arau. Kemudian di Samarinda ada festival Mahakam. Dan di Balikpapan ada apa ini? Nah, akhirnya dari situ kita muncul ide bikin suatu venue, kita siapkan venue untuk mengeksplor budaya-budaya yang ada di Kota Balikpapan. Karena di Kota Balikpapan ini kan miniaturnya Indonesia. Iya. Berbagai suku ada di sini dan lengkap. Dan alhamdulillah kita dari 2018 itu kita mulai menjadi event tahunan. Kita menamakan Borneo Culture Week. Waktu itu kita Culture Week. Dan waktu itu kita mencoba mencari kebudayaan yang benar-benar asli Kalimantan. Dan itu hampir tidak pernah ditampilkan waktu itu. Kita cari waktu itu, dan alhamdulillah kita dapat dari Penajam Pasir Utara yang nantinya akan menjadi tempat
lokasi ibu kota negara Nusantara. Nah, ternyata setelah kita berbincang-bincang dengan budayawan yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan, beliau juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bahwa dia menginformasikan bahwa budaya yang paling tua itu ada di Penajam Pasir Utara dari semua Kalimantan. Akhirnya kita coba gali ke sana dan kita bawa. Itu pertama kali yang kita angkat, misinya adalah budaya yang hampir punah kita tampilkan supaya tidak hilang. Alhamdulillah waktu itu antusias dari respon pengunjung cukup besar. Akhirnya kita berlanjut di 2019. Dan ini kita laksanakan di bulan Agustus karena bulan perayaan hari ulang tahun negara kita. Itu momen itu yang kita manfaatkan. Artinya ini kan sumbangsi ya Pak ya. Artinya sumbangsi untuk bagaimana budaya ini tetap ditampilkan, sehingga peran mall itu ada sekaligus juga sebagai satu hal yang sebenarnya bisa dijual juga oleh mall untuk ini karena sekarang ini antusiasme orang terhadap budaya itu begitu besar. Nah ini sebenarnya satu peluang besar sekaligus juga sifatnya untuk melestarikan budaya. Kira-kira kalau Borneo Culture Week ya, untuk tahun ini gimana Pak? Insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 20-21 Agustus 2022. Jadi hari Sabtu dan Minggu kita tampilkan semua budaya yang ada di Kota Balikpapan. Dan kami ini tidak ada sisi komersialnya. Jadi kita hanya menampilkan bahwa ini loh identitas Kota Balikpapan melalui budaya. Jadi miniatur Indonesia itu akan kita tampilkan di sini. Dan alhamdulillah dari 2018 itu karena kita rutin tiap tahun, Borneo Culture Week ini sudah masuk di agenda pariwisata Kota Balikpapan tahunan. Ya. Itu baru budaya ya. Kemudian di bulan Oktober kita sudah masuk di agenda pariwisata juga, itu adalah otentik. Jadi itu kuliner. Jadi kalau di Agustusnya kita budaya, kemudian di Oktobernya kita kuliner. Jadi awalnya 2018 juga kita bikin dengan tema waktu itu karena kepiting itu salah satu identitas makanan yang identik dengan Balikpapan. Kalau orang ke Jakarta, dari Surabaya main ke Balikpapan itu kan kulinernya pasti yang dicari adalah kepiting itu. Makanya waktu itu menu kepiting yang kita munculkan, baik itu dalam bentuk makanan siap saji, ada snack, cemilan, kemudian ada produk-produk lain turunan dari itu. Banyak kita tampilkan. Kemudian 2019 kita temanya adalah kita tampilkan makanan-makanan yang legend di Balikpapan yang hampir tidak pernah muncul lagi. Kita gali lagi. Nah, untuk tahun ini kita baru mencari nih. Kalau budayanya sudah, nanti habis itu kita mulai otentik di Oktober nanti dengan tema yang seperti apa lagi nanti kita bahas sama-sama. Jadi pengunjung itu kita sajikan bahwa di samping berbelanja kebutuhan yang ada di mall, sekarang menyaksikan seni budaya yang ada di tempat kita. Oke, saya kira itu satu terobosan yang bagus Pak ke depan. Artinya kami juga istilahnya itu dalam konteksnya Petanusia ini kan bagaimana budaya ini tetap jadi identitas, dan itu saya kira itu cukup bagus juga untuk kita ini kan. Mungkin dan ada tambahan Pak Arif. Jadi kalau kami ada tambahan mulai tahun ini juga kita tiap minggu setiap bulannya kan 4 kali tampil itu dari teman-teman komunitas Dayak Bahau yang misi kita sepemikiran juga dengan teman-teman Dayak Bahau bahwa itu menjadi salah satu identitas Kalimantan yang rutin tampil di Plaza Balikpapan. Jadi nanti harapan kami tamu yang akan datang, apalagi kita nanti Balikpapan menjadi kota
bukan hanya penyangga ya, pintu gerbang ke ibu kota negara itu ada identitas Kalimantan yang tidak bisa kita lewati atau kita salah satu ciri ini yang harus dilihat oleh yang datang ke Kalimantan Timur melalui Balikpapan, supaya mereka tahu, oh ini, karena yang tampil ini benar-benar dengan perform asli, pakaiannya juga dari kulit kayu, dan benar-benar ritual tari itu kita tampilkan secara lengkap. Nah, itu sebagai salah satu identitas Kalimantan. Untuk dari pengunjung dari luar Kalimantan itu akan, oh kalau pengen lihat tarian Dayak yang asli tidak perlu harus sampai ke desanya, atau mungkin nanti ke desa Pangpang gitu kan, tidak usah jauh-jauh, di Balikpapan pun ada, tiap minggu ada gitu. Oke Pak, mungkin ada yang mungkin disampaikan Pak ke ini sebagai terus ini, silahkan Pak, diskusi kita aja, di bincang-bincang kita. Jadi saya mewakili manajemen Plaza Balikpapan sebagai salah satu unit bisnis Agung Podomoro yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di kota Balikpapan. Kami dengan penampilan mal-mal kami tidak hanya sekedar untuk sarana berbelanja, tapi juga ada sarana rekreasi, ada sarana edukasi, ada sarana budaya yang ditampilkan, sarana makanan yang asli di Kalimantan yang kita coba tampilkan di sini, dengan harapan pengunjung tidak hanya mendapatkan satu manfaat saja, tapi ada banyak manfaat yang bisa diambil. Dan generasi muda kita juga bisa melihat bahwa budaya kita cukup tinggi nilainya yang ditampilkan. Masing-masing daerah itu punya kelebihan-kelebihan yang itu harus kita satukan menjadi satu wadah NKRI. Gitu. Terima kasih dari kita ucapkan kesempatan untuk berbincang-bincang bersama Pak Arif. Terima kasih. Baik sahabat Petanesia, demikian tadi perbincangan singkat, walaupun singkat cukup bermakna. Kembali saya sampaikan bahwa BC ini ingin menampilkan sesuatu hal yang berbeda di dalam konteks, bukan hanya sekedar mencari satu nilai profitable aja, tetapi kita melihat bahwa BC ini juga ada kontribusi bagaimana mengembangkan budaya, mengembangkan kuliner yang asli Indonesia. Dan ini adalah satu sumbangsi yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh mal-mal yang lain. Kalau Anda ingin berekreasi, sekaligus belajar, sekaligus Anda juga bisa memberikan sumbangsi kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya anak cucu kita nanti mengenal budaya bangsanya sendiri, silahkan datang setiap minggunya, setiap bulannya ada event di Balikpapan Center yang mungkin bisa Anda butuhkan untuk pengetahuan anak-anak kita semua. Terima kasih. Sampai sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.